Tapi seenggaknya kalau Bruno nggak terlalu late-late banget lah. Kayak dua, ya mungkin sustain di teamfight, di landingnya juga 2 item lumayan lah udah bisa bantu-bantu. Bisa. Cuma nanti kita lihat ya kalau emang Purifnya kepake, dia cuma punya flying tackle doang nih. Ya. Hero lompatnya ini masalah masih ada lapu lagi nih. Tidak mungkin dong cuman cowok aja yang ngejar gitu ya. Benar. Pasti nanti Olin kalau ngejar ke Bruno ngejar semua nih. Yap. Sanggup nggak dia kabur dengan satu flying tackle aja? Betul, tapi at least sekarang Diagon bawa Purify ya, dia bisa makan resource nanti, dia bisa mancing the way of the dragonnya ke dia. Ya. Di depan nantinya. Tergantung nih. Tinggal Alia mau nendang apa enggak udah. Pilih-pilih ya. Iya. Pedes nendang Uranus nih, tebel. Nah itu tuh, ganggu yang kayak gitu tuh. Betul, kayaknya sekarang kalau di kompetitif ya, kalau kita ngeliat dari MLBB man-nya juga, Yves ini menjadi mid laner termahal sekarang. Makanya, baru makanya tadi lepas kan kok yang nggak yang jadi pilihan gitu loh. Bahkan tadi ini di game yang kedua, Yuzongnya ada, nggak juga jadi pilihan. Betul. Balik lagi ke strategi yang udah disiapin kan. Iya. Nah, kalau di sini kayaknya ada kemenangan kecil nih buat Perez. Dia bawa hero yang punya range juga, punya sustainability juga, tapi Alia hati-hati. Oke, sementara sekarang Alia berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi masih ada Hanis yang memberikan sebuah perlindungan. Yap, masih punya anti-grave juga ya buat kabur. Tapi ya ini sebenarnya dua-dua roamernya sama-sama kuat di river ya. Mereka bisa main agresif juga, punya damage juga iya. Karena kalau kita lihat ada Conclusive Blast kan yang dibawakan. Sementara dengan poke damage dari arah kejauhan dari Amores ngebuat dari Alia nggak leluasa buat nguasain river. Yap. Terlihat 3 player sekarang sudah ada di area mid. Alpuerto numpang lewat. Punten. Selur. Bentar lagi mau turtle soalnya nih ya. Dalam 10 detik peraduan antara kedua belah tank jungler nih sekarang udah lumayan balance. Apakah Alpuerto akan mau melakukan kontes? Yap, ini Farisa level 4 ya. Farisa Masih nunggu nih dia nih. Ah itu dia. Farisa sudah datang, kita lihat dia akan lompat ke arah mana. Dia akan membantu ke arah mana. Dan Farisa lompat menuju ke area tersebut. Connect tadi. Membuat ada flicker yang sudah langsung dikeluarkan oleh Amores. Tapi sekarang waktunya reward manipulation langsung dikeluarkan. Tapi Vivero menjadi korban. Dan Alia pun merasakan hal yang sama. oke, sama menukar ke arah dua belah roamer ya. Cuman tadi bagus banget kedua belah mid laner untuk memberikan positioning dan timingnya. Yeah. Amores ditarget dia langsung flicker buka reward manipulation. Sementara dari arah samping Hanes lempar traction pulse langsung connect 3. Cuman damage-nya masih belum cukup nih dua-duanya soalnya. Iya. Tadi itu untungnya masih bisa selamat itu si Amoresnya. Masih ada flicker, masih bisa kabur. Kalau enggak ya. Kalau enggak selesai. Emotes. Wets, Dragging Centrum. Afrina masih sempat untuk bisa mendapatkan karat turtle yang pertama. Dan Afrina pun masih sempat untuk kabur. Hanya saja sekarang Falisa malah menjadi korban tempat yang berbeda. Tapi Amores menjadi satu nilai tukar yang begitu bermakna untuk mereka. Dan satu orang lagi bisa menjadi satu santapan khusus kanan. Tidak, ternyata Afrina malah yang menjadi korban. Oke, 3 tukar 2 ya. Dan turtle-nya memang sebenarnya didapetin sama Malaysia. Cuman ini masih keunggulan buat Filipina. Tipis. Di atas juga karena kedua belah god lanernya belum ikut team fight. Hanis bagus banget traction pulse-nya dari tadi kena 3, kena 2. Makanya mereka sepede itu untuk tetap mendapatkan kimia ya. Iya, memang power kayaknya. Cuman untuk di menit-menit awal ini kan secara damage masih belum cukup banget ya. Dilompatin. Oke. Nah loh. Buset dah. Berat tuh pedang. Berat. Amores datang. Oke. Reward manipulation. Masih bisa ngedash. Namun sekarang Alberto sudah mulai join. Akan seperti apa lagi? Farisha menjadi korban. Yap, Alpuerto yang hadir dan dive in ya dengan cukup percaya diri Terlalu juga. cepat tadi kayaknya udah ngeluarin ini ya Ul ya. Dari Brave Factor-nya informasi dia dapetin ya udah di all in. Yap, udah itu gak ada des lagi kan tadi terakhir. Terus wave satu katapult terakhir masuk kan. Jadinya gak ada perlindungan dari turretnya juga. Dan sekarang dari Philippines mereka unggul. Rotasi. Mereka unggul dari... Mungkin objektifnya tadi masih belum dapat ya. Di turtle yang pertama juga. Cuman apa yang dilakukan sama Filipina ini mulai terlihat sih dominasinya. Amoresnya juga yang rajin banget untuk nge-spam terus-terusan, nge-poke dari kejauhan. Ngebikin dari Malaysianya juga gak leluasa nih buat mencari visionnya. Sementara Farisa dibikin gak nyaman buat rotasi. Dipegangin terus sama Diagon. Ini Bruno juga udah free banget dia tadi tuh main bola sendiri untuk ada temannya. Udah haskell apa dia enak. Sustain di teamfight, di laning dia udah kuat.
Sambil menunggu juga dan membiarkan space-nya memang didapetin sama Bruno. Itu yang dilakukan sama Filipin. Yap. Farming dulu sebanyak-banyaknya, silahkan Perez. Oke. Sementara serang Diagon. Masih berputar-putar di dalam area tersebut. Farisha akan join saat lagi. Namun coba lihat Queenie-nya masih siap mengatakan damage di bagian belakang kertas kalau udah sudah aktifkan Regi Sandstrom. Tapi Diagonnya masih terlalu kuat Diagonnya. Dan depannya berbeda. Ada serangan langsung dilakukan oleh Farisa Guna untuk bisa mengusir mundur karena beberapa player itu yang dilakukan oleh Lapu-Lapu. Mengamankan rekan-rekannya yang hampir saja terjebak di dalam real world manipulation. Udah gila sih di Farisa langsung lompat ke belakang tapi kontes. Oke, ada serangan balik yang dilakukan dan Alpuerto berhasil mendapatkan turtle. Yap, unggul level ya. Power retributionnya jauh lebih gede pastinya untuk Diago dari Alpuerto. Satu level di atas. Diago yang dipegangin lagi dan akhirnya ini akan menjadi sebuah masalah buat Malaysia. Mereka nggak bisa pegangin objektifnya lagi semenjak sekarang dari Filipina membawakan karena tank jungler juga tapi Vivero di mana itu? jauh ya, masuk tadi ke area jungle-nya. Oke, sementara serang Hanis akan di backup. Dan flicker. Oke, masih aman. Flickernya juga, tapi atasnya bahaya nih, Pereznya farming banget. Aduh, sakit. Iya, farming banget dia walaupun belum join the fight ya, masih 0-0 juga KDA-nya. Tapi dia udah punya modal, ini punya, bakal langsung ke ini ya, Berserker Fury harusnya. Akan menjadi jawaban. Udah berapi bola dari itu. Bolanya udah panas. Itu dia ketendang Purif. Dan langsung dikeluarkan. Perez. Berhasil langsung menjadi korban dengan vengeance yang diaktifkan. Tapi Queenie pun harus hilang. Yap, harusnya tapi masih menjadi pertukaran yang cukup adil sih menurut aku. Karena ya ini ngebuat dari Pereznya nggak akan lebih leluasa lagi untuk farming kayak tadi gitu. Space-nya agak ditutup. Cuman ternyata Philippines mereka mengkonvert lagi keuntungannya dengan langsung menabrak ke arah outer turret di arah top lane. Yap, udah tumbang konstruksi turret yang ada di atas ya. Bangunan udah hancur satu di atas. 2000 gold sebenarnya masih belum terlalu jauh ya. Kesempatan dari Malaysia untuk ngejar juga masih terbuka. Cuman yang dilakukan sama Filipina adalah ya mereka bermain secara disiplin juga. Mereka nggak mau ada mistake yang bisa dipunish karena tentunya ini yang bakal bahaya adalah single target lock yang bisa dilakukan oleh Alia. Selagi menunggu juga nih Hanis untuk bisa dapetin item-item yang dia butuhkan. Yap. Hanis di tengah. Terus jajan terus. Jajan terus. Vivero. Keluar dari dalam rumputan, ranking Sandstrom nanti akan pergi ke arah mana. Queenie sekarang pasang badan. Vengeance-nya sesaat lagi juga aktif. Sementara turtle-nya sudah mulai dicolek-colek oleh Afrina. Bentar, ini yang solo lane di bawah Alia loh. Iya, untuk ngejaga aja udah Sementara yang lain fokus ke damage. Tapi itu sekarang mereka melakukan sebuah team fight dengan cukup fight pula. Ada 3 player tadi dari Filipina yang berada di area terdepan. Tapi Diagon berhasil mundur. Sedikit lagi yang tersisa. Cuma Alberto kembali ada berhasil mengamankan karakter turtle-nya kali ini. Afrina. Alberto-nya tertinggal. Alberto-nya bisa-bisa. Alberto menjadi korban, bahkan Diagon sanggupkah dia menang dan tidak sanggup. Wow, double kill dari Hanis. Ini dia modal untuk bisa delivering damage secara optimal lagi. Karena tadi di atas, Amoresnya udah ke-trigger dari real manipulation, Pak. Jadinya pas di team fight untuk di kontes turtle-nya, udah gak ada real manipulation lagi. Dan Vivero ketabrak. Astaga, ini Farisa galak sekali. Berserker Fury, oke udah jadi. Pereznya juga tadi langsung dorong ke arah bawah. Dan yang ditugaskan untuk megangin Perez adalah Alia loh. Nah ini jiwa-jiwa explainer-nya jadi ke bawah nih sekarang. Buset deh. Lagi bang, Riko lagi bang mau denger. Butuh musik itu. Ya boleh tapi jangan di situ nggak sih posisi recall-nya. Agak bahaya. request kita kali dia mau lagi. Login aja sekarang lu mendingan recall sendiri deh. Jangan suruh orang lagi turnamen, ini final. Manggilnya abang lagi. Tapi ya ini kalau kita lihat goldnya udah mulai ke susul loh pelan-pelan. Iya. Kekejar banget nih dengan momentum demi momentum yang akhirnya bisa didapetin sama Malaysia. Cuman tadi dalam kondisi Bruno itu nggak join ya. Nah itu yang jadi pembeda. Kayaknya udah mulai bisa diajak sih. Karena udah jadi kan modal Hasklaw sama Berserkernya. Beda nih kalau Bruno juga udah join nih. Di retreat. Ranking Sandstrom dikeluarkan. Nah itu dia. Saya mendengar tadi ada ringtone. Saya cukup kaget. Waduh. Korek ada 2 player. Langsung saja dengan seluruh damage yang sudah terkumpul disembur dan ditendang satu terakhir Perez.
masih sempat untuk kabur walaupun ada efek bakar di dalam tubuhnya. Perez pun masih berhasil selamat. Yap, itu ada Purify ya, tapi ini kerasa banget sih Hanis sangat-sangat. Hanis adalah Kimi dan Kimi adalah Hanis. Iya. Selalu dia punya traction pulse tepat. Kena 2 orang minimal. Dan positioning yang baik juga. Keadaan sekarang berangsur untuk Malaysia. Tadi gold yang dipimpin sama Philippines udah mulai dapetin cashback nih Malaysianya. Lord terbuka dengan cukup bebas, Apuerto-nya dipegangin sama Queenie. Yap. Queenie berhasil untuk kabur tapi tidak untuk waktu yang lama karena Queenie pun menjadi korban. Dan Lord langsung dipepet habis. Ada kesempatan, 50-50 sekarang kesempatan. Siapa yang akan menyapa ke arah Lord tersebut berhasil diamankan oleh Apuerto. Mereka terus mundur untuk sekarang. Oke, Afrina satu terakhir. Ya. Yap, itu ada sedikit keraguan-raguan gak sih? Tadi soalnya Queenie yang coba untuk pegangin karena Apuerto-nya tumbang. Ya. Akhirnya kalah jumlah dan dipaksa masuk dengan Raging Sandstorm, tapi Alia. Yap, itulah yang akan terjadi. Alia menjadi korban, ini menjadi titik balik untuk Filipina bisa membalaskan dan juga meratakan semuanya. Betul, karena Pereznya juga udah mulai masuk ke dalam team fight ya. Yep. Damage-nya juga udah mulai cukup sekarang dengan pasif dari volleyball yang dia miliki. Lord dibiarin soul push di arah top lane dan trigger karena Holy defense di arah tengah pun berhasil dilakukan oleh Philippines. Oke, sementara sekarang di bagian bawah. Mereka sudah mulai berkumpul, Lordnya ada di atas. Yap, ini real momentum sih tadi. Nah, Perez sudah punya malah pick gun-nya kan semakin sakit lagi nih Ul. Enak nih Ul. Yap, enak. Mereka punya Amores, mereka punya Perez. Wes. Ini Super Wave Minion-nya masuk terus berarti ya. Selagi Lordnya nggak di defense. Karena nggak bisa maju juga sih. Ini yang bisa megangin banyak banget. Yap. Bisa kelilipan debu lah nanti Buset dari deh Vivero. kelilipan debu. Oke, Diagon memancing tadi. Ada Retribution tadi udah digunakan oleh Alberto, tapi 2 Purify masih terlihat belum digunakan. Masih aman ya. Yap. Oh, tabrakan lagi kah? Motivate Oke, lagi? ada Raging Sandstorm. Gak korekar siapapun. Namun sekarang Afrina terjebak. Afrina masih bisa menyelamatkan diri. Tapi efek tone yang udah dia kumpulkan tidak connect. Di tempat yang lain Parisha pun harus mundur karena damage yang dimiliki oleh Filipina sudah nyeri-nyeri. Iya, itu sakit banget sih. Perez tadi langsung bisa numbangin ke arah Alia. Dipaksa tabrak kah? Yap. Di bagian tengah. Inilah yang akan dilakukan oleh pemain dari Filipina. Mereka mencoba untuk bisa memaksakan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Queenie mengatakan damage-nya. Vivero berusaha untuk bisa kabur. Ada Immortal yang terpecah di dalam tubuhnya. Ya, fokus dari Perez sekarang adalah hancurin turret demi turretnya. Waduh. Apakah akan dipaksa? Harusnya masih belum ya. Ada Karena style. bawahnya masih aman banget. Dan juga spawn time dari Alianya juga bentar lagi. Malaysia bisa menahan atau mendefense dengan 5 pemain mereka yang siap. Yap. Reward manipulation. Enggak ya? Keikat. Oh, itu suara ultinya Cici. Oh, Ini iya. skin PS. Ini tadi yang mencuri perhatian juga kan. Apa? Recall. Recall-nya. Recall lagi. Kak, let's go. Dia kan mau fight suruh recall darah penuh. Oke. 30 detik menuju ke... Nah ini nih. Yap. Nah, itu recall. Orkestra apa sih sebenarnya? Aneh banget. Bentar. Ini Alianya damage ya? Alianya damage, Pak. Dia roamer tapi damage. Bawahnya, makanya dia yang di solo laning. Jadi sekali nendang. BOD Iya. pakai heptasis juga. Ya, jadi sekali nendang dar gitu ya. Iya, tapi ini kan masalahnya Pereznya bawa Purify. Cuman berarti ngandelin Concusive sama damage-nya Iya, pakai Jet Kundo. Iya, jet kundonya dulu. Iya ya. Oke, Afrina Raging Sandstorm. Dan juga flicker tadi. On point, Afrinanya down. Sementara coba lihat sekarang apa yang dilakukan oleh Risa sendirian di bagian belakang. Double kill langsung didapatkan oleh Perez. Sudah nggak bisa lagi loh. Gak bisa, tapi memang fightnya kalah jumlah ya, 4 versus 5. Bottom lane-nya bakal coba untuk dipaksa juga sama Alia. Ngedorong lagi, tapi Vivero sudah recall untuk menjawab adanya dorongan wave minion di arah bawah. Yap, 15 detik lagi untuk Afrina respawn. Parisa sekitar 15 detik juga. Oke, Queenie harus mundur terlebih dahulu, tapi damage-nya sudah sangat-sangat besar. Hanya saja damage yang dimiliki oleh Bruno juga jauh lebih masif. Ini akan terjadi, mereka mencoba untuk bisa memaksakan, dan game yang kedua menjadi milik dari Filipina. Oke, Philippines berhasil untuk menyamakan kedudukan dengan membawakan